Apa yang terjadi jika kita nggak pernah sial sama sekali? Selamat datang di podcast Deep Talk. Kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang cukup unik, yaitu orang merasa kalau dia itu hidupnya sial terus. Makanya pertanyaan ini muncul. Pertanyaan, apa yang terjadi jika kita nggak pernah sial sama sekali? Tentu pertanyaan ini langsung saya lempar ke artificial intelligence. Nah, ini yang menarik adalah ada 4 poin penting yang nantinya bisa kita obrolin. Kalau teman-teman mau ngobrolin, dan silahkan berkomentar di kolom komentar, ataupun yang punya pengalaman yang sama, mirip, atau berbeda ya silahkan aja. Tetapi podcast Deep Talk ini bukanlah podcast untuk pembenaran atau saya yang paling benar, tidak seperti itu ya. Jadi kita akan ngobrol aja layaknya di tongkrongan sambil minum kopi gitu kan. Nah, ada hal yang menarik teman-teman. Kalau orang tidak pernah mengalami kegagalan atau kesialan sama sekali, ternyata itu ada konsekuensinya dan itu bisa sangat spesifik. Setidaknya ada 4 yang bisa menyerang orang tersebut atau yang bisa dialami orang tersebut kalau orang itu tidak pernah mengalami kegagalan atau kesialan. Yang pertama adalah ternyata kita salah, maka kita belajar. Jadi kesalahan itu seakan-akan kita butuhkan gitu loh. Itu yang tidak banyak dipelajari orang. Ambil contoh gini deh. Kalau kamu pernah belajar naik sepeda, tentu kamu pernah jatuh. Maka dari itu kamu tahu rasanya jatuh itu sakit, dan tubuh akan dengan cepat belajar untuk tidak jatuh dari sepeda gitu ya. Sehingga tidak mungkin kamu istilahnya merasa belajar naik sepeda terus nggak pernah jatuh gitu, nggak pernah gitu loh. Pasti ada jatuh dan pasti kita akan terus bisa naik sepeda kalau kita sebelumnya jatuh gitu. Bahasa sederhananya gini deh, kita ambil contoh yang lain yang mungkin tidak dialami semua orang. Jadi teman-teman, saya waktu SMP adalah seorang pembalap motor, dan saya pernah mengalami kecelakaan yang mana saya menabrak seorang bapak dengan 3 keponakannya. Istilahnya kebut-kebutan liar lah. Ya, ini bukan aib ya, tapi ini adalah pembelajaran aja. Dari situ teman-teman, itu terjadi pada saat saya SMP. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi ngebut naik sepeda motor apapun yang terjadi. Dan sepeda motor saya yang dulu, yang benar-benar khas kebut-kebutan, itu semuanya kembali ke dalam keadaan normal. Dan bahkan sejak saya kuliah, kalau teman-teman saya ngajakin saya ke suatu tempat gitu dan mereka naik sepeda motornya kebut-kebutan kencang banget gitu, saya biasanya yang paling tertinggal. Banyak orang bilang kalau saya kena trauma. Sebenarnya ada benernya, tetapi yang lebih tepat adalah saya sadar saya pernah mencelakai seseorang dengan ngebut naik sepeda motor, dan bisa saja saya menghilangkan nyawa seseorang di situ. Maka dari itu, setelahnya, karena itu saya anggap sebagai kesalahan dan kegagalan, maka setelahnya saya harus berhasil untuk menjaga diri saya sendiri dan orang lain di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah kurangnya rasa empati. Teman-teman mungkin akan merasa kalau ada seorang anak yang lahir dari keluarga kaya raya, dia hidupnya enak, mewah, makan serba enak. Pokoknya nggak pernah makan yang susah gitu ya, nggak pernah sulit untuk liburan, apa-apa dituruti gitu. Akhirnya dia akan merasa kurang empatinya. Kejadiannya saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya tentang Mario Dendi. Tentu rasa empati itu akan berkurang di hidup seorang anak atau di diri seorang anak kalau kehidupannya terlalu mudah jatuhnya, malah dia berpotensi menjadi kriminal gitu ya. Yang ketiga adalah resiko overconfident. Jadi ini terlalu percaya diri yang berakibat kurangnya waspada terhadap lingkungan sekitar. Misalnya aja, oh dia kaya nih, ya kan, dia nggak pernah sial, harta warisan dari orang tuanya, terlalu pede, overconfident. Kemudian terjadilah pandemi corona yang akhirnya meludeskan semua hartanya, gitu loh. Padahal dia
kalau belajar untuk waspada bisa jadi tidak menggunakan semua uangnya, atau uangnya bisa segera dimanfaatkan untuk mengambil peluang investasi saham misalnya, atau investasi kripto, atau investasi emas untuk menyelamatkan uang tersebut. Tetapi karena dia merasa kalau hal itu tidak mungkin dialami, maka dari itu dia menjadi overconfident gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ketidakmampuan menghadapi tantangan besar. Sederhananya gini, kalau ada seorang anak, sekali lagi dia diberikan oleh orang tuanya sebuah perusahaan, maka seorang anak tersebut harus belajar mati-matian untuk bisa menjalankan perusahaan tersebut. Kalau tidak, kalau hanya mau uangnya aja gitu ya, tentu bawahan-bawahannya yang sebelumnya itu nurut banget sama bapaknya, itu akan mulai membangkang waktu dipimpin oleh anaknya, dan ini sering terjadi. Maka dari itu ada pepatah, atau bukan pepatah sih sebenarnya, ada fakta atau ada kasus bahwa perusahaan yang dipimpin oleh cucu biasanya itu mudah sekali ambruk ya. Jadi perusahaan dibuat oleh kakeknya, kemudian diteruskan oleh ayahnya, namun ayahnya ini tidak memiliki pengalaman mendidik yang luar biasa, sehingga anaknya atau cucunya dari sang kakek ini tidak mampu meneruskan usaha keluarga yang akhirnya gagal total ya, karena ya dia merasa dia tidak pernah sial, dia tidak pernah gagal, sehingga ada tantangan besar yang dihadapi di kemudian hari, dia bingung dia harus seperti apa. Nah itu dia obrolan Deep Talk kali ini perihal pertanyaan yang sangat unik, yaitu apa yang terjadi jika kita nggak pernah sial sama sekali ya. Jadi konsepnya itu semestinya tidak sial ya tidak berhasil. Jadi ambillah sebanyak mungkin sial atau kesialan yang ada di sekitar kita atau yang ada di kehidupan kita, karena kita akan belajar dari situ. Kalau kita maunya hidup lurus-lurus saja, itu sebenarnya harus waspada, karena bisa jadi ada masalah yang sangat besar yang bisa jadi itu malah menjatuhkan kita dan kita sulit untuk bangkit lagi. Oke, kita ketemu di podcast selanjutnya, masih bicara soal sukses, uang, dan segala macamnya. Oke.